Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita mau memuji, kita membesarkan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kita bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini, kalau kami masih diberikan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat Bapak, untuk kami semua bisa sama-sama ikut dalam beribadah ya Bapak. Meskipun kami terpisah secara jarak Tuhan, tapi kami percaya Bapak, ketika kami menyembah-Mu, ketika kami memuji Engkau Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memulai akan ibadah ini, kami mau bersorak-sorai akan Engkau. Haleluya, terima kasih Bapak. Haleluya, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin, amin. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama menceritakan akan kasih setianya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Haleluya, ku memuji. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, yes, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sekali lagi, syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya,
kasih setianya, kasih setianya. Nara na na na, 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 nara na na na. Haleluya, haleluya. Bahwa kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, bahwa Dia sungguh baik, amat baik dan teramat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, setiap lutut kan berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau ya Allah. Biarkan setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Allah. Kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami sembah, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, sedang lutut kan berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kami sembah, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lutut kan berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku
Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lutut kan berteluh menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya, kami sembah. Haleluya, haleluya. Oh, setiap lidah kan mengaku, setiap lutut kan bertelut menyembah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Rajaku. Kami tinggikan Engkau. Oh, kami sembah, kami sembah, kami tinggikan Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah hanya Engkau Yesus, kami sembah. Haleluya. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lutut kan berteluh menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari kita sama-sama sembah Dia. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Lebih sungguh lagi katakan, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lutut kan berteluh menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah
Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Yes Tuhan, yang Engkaulah satu-satunya Allah yang patut untuk kami sembah, untuk patut kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan ketenangan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan bahagia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dekat padamu saja Bapa. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sampaikan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sampaikan. Aku dilayakkan untuk memuji Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sampaikan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan
dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Di dalam hadirat-Mu Bapa, iman kekuatan dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya, dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya, dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menemukan akan kasih setia-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami merasakan aman. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, itulah terletak rasa suka kami, rasa bahagia kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami mau terus Tuhan tetap tinggal di dalam-Mu Tuhan. Kami gak mau Tuhan pergi jauh-jauh dari hadirat-Mu, dari kasih-Mu, dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, sebentar kami mau akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, yang menguduskan, kau menyucikan akan lidah bibir hamba-Mu. Juga Tuhan, kami siap Tuhan membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Bapa, sehingga siap benih-benih firman-Mu yang ditaburkan Tuhan dapat berbuah di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan melihat dari Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua. Walaupun ayat ini berhubungan dengan 12 ayat 1, tapi saya hanya mau melihat 12 ayat 2 saja. Hanya saya baca dari ayat 1 ya, 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Di ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, saya baca lagi. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ditulis, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Maksudnya melakukan di ayat yang pertama. Konteks ayat ini, Tuhan menaruh saudara, Tuhan menaruh kita dalam suatu perlombaan yang diwajibkan. Jadi saudara, waktu kita mengenal Kristus, Tuhan menaruh kita di dalam satu perlombaan yang diwajibkan. Itu ada dalam satu perlombaan. Atau peperangan yang harus dilewati. Ya, perlombaan, berlomba. Di ayat 1 namanya perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan yang harus dijalankan. Perlombaan yang harus dilewati. Atau juga peperangan.
peperangannya. Seperti orang Israel sebelum masuk ke padang gurun, ke Kanaan, dia ada di padang gurun. Dia harus menang di padang gurun. Dia harus menang hidup padang gurun. Berapa orang yang menang? Yang masuk Kanaan hanya 2 orang. Ada banyak. Berarti berat buat mereka. Kita lihat mereka itu sampai 10 kali melawan Tuhan. Mereka menyebut dirinya melarat karena Tuhan dan banyak hal. Mereka tidak berhasil dalam perlombaan ini. Mereka tidak berhasil dalam peperangan ini. Nah, itu yang kita lihat. Kita juga akan dibawa ke tempat itu oleh Tuhan. Yang disebut namanya perlombaan. Nah, itu yang ada. Pada waktu kita masuk di dalam perlombaan, Alkitab bilang segala yang merintangi kita harus disingkirkan. Beban dan dosa yang begitu merintang kita. Segala beban harus disingkirkan. Segala yang merintangi harus disingkirkan. Bahkan pada waktu orang-orang Yunani berlomba lari, mereka merasa pakaian itu menjadi beban buat dirinya. Dia lepas pakaiannya. Apapun yang merintanginya ditanggalkan dan dilepaskan. Itu yang ada. Nah, segala dosa kecil, mungkin macam kerikil, tanggalkan, buka. Segala beban, tanggalkan. Saat saudara berlomba di dalam perlombaan yang diwajibkan, apapun yang merintanginya, mari kita singkirkan. Kita lari. Tujuan kita menang. Apa yang membebani saudara? Apa yang menjadi saudara jadi menyimpang dari jalan Tuhan? Itu singkirkan. Segala apapun yang merintangi disingkirkan. Apapun. Motivasi mungkin. Ada orang motivasinya salah waktu ikut Tuhan. Singkirkan. Keuntungan, sebab Paulus bilang kepada Timotius, ada orang beribadat untuk mencari keuntungan. Tanggalkan itu. Kita beribadat karena kita mengasihi Tuhan. Segala keinginan, segala apapun yang kira-kira mengganggu perjalanan hidup kita, yang kira-kira mengganggu kecepatan lari kita, yang kira-kira mengganggu langkah hidup kita, mari kita singkirkan, kita buang. Nah, bukan hanya menyingkirkan rintangan, kata Alkitab, di ayat 2 bilang kita harus memandang kepada Yesus. Jadi rupanya kalau kita tidak memandang kepada Yesus, kita tidak bisa menyingkirkan rintangan itu. Ada orang punya rintangan di dalam dia lari, yaitu kelemahannya. Dia berusaha keras untuk menanggalkan kelemahannya itu. Tapi dia tidak mampu. Tidak mampu. Jadi menanggalkan rintangan itu juga berat, tidak mampu. Akhirnya dia tidak mampu. Di ayat 2 bilang memandang kepada Yesus. Sambil memandang kepada Yesus. Saat memandang kepada Yesus, baru bisa rintangan itu disingkirkan. Saat saudara memandang kepada Yesus, saudara bisa menyingkirkan rintangan-rintangan apapun. Rintangan apapun, saudara bisa singkirkan. Sambil kita memandang kepada Yesus. Nah, itu yang ada. Jadi saudara, sekecil apapun kita tidak bisa mengatasinya. Karena manusia adalah daging. Tetapi waktu manusia memandang kepada Yesus bisa. Itulah sebabnya pandang Yesus. Ada orang terikat oleh rokok.
dia tidak bisa melepaskannya. Tapi pada waktu dia memandang kepada Yesus, dia bisa melepaskannya. Ada orang tidak bisa tidak bohong. Hidupnya dari satu bohong kepada bohong yang lain. Tetapi pada waktu dia memandang kepada Yesus, maka kebohongannya itu dia bisa berhenti, saudara. Dia bisa berhenti. Jadi apapun, mari kita memandang kepada Yesus, maka kita bisa memandang kepada Yesus. Kalau saya cek dalam bahasa Yunani, memandang kepada Yesus ditulis aporao, yang artinya memandang penuh dengan mengabaikan segala yang di sekitarnya. Artinya memandang penuh itu dia pandang penuh, saudara, pandang penuh. Dia lihat, saudara, dan mengabaikan yang ada di sekitarnya. Itu yang ada. Jadi fokus kepada satu tujuan. Itu namanya memandang penuh. Saya kasih contoh. Saya pernah diajak anak saya pergi berenang. Saya tidak ingin berenang, tapi anak saya ajak berenang. Ya, saya bilang ya sudah, kamu berenang, papa baca buku. Saya bawa buku, lalu saya duduk di tepi kolam renang itu, ada kursi di sana. Anak saya berenang, saya baca buku. Baca buku, saya tidak tahu yang di sekitarnya apa. Saya tidak tahu ada banyak orang. Saya baca buku aja. Itu saya betul-betul fokus waktu itu kepada buku. Nah, itu yang disebut aporao. Jadi aporao adalah berfokus, berlari, memandang Tuhan dengan tidak dibingungkan oleh sekitarnya. Kalau gampangannya begini, saudara lagi belajar, tiba di depan saudara ada HP. HP-nya ada, tapi saudara tidak terganggu oleh HP itu. Saudara tetap belajar. Nah, jadi saudara dalam keadaan yang aporao. Nah, itu yang bilang. Atau seperti orang yang lari di konteksnya ayat 1, orang itu lari. Dia tidak melihat para penonton bergaya apa, dia tidak lihat. Dia tidak lihat para penonton bereaksi apa, dia tidak lihat. Itu yang ada. Jadi kalau kita lihat itu, nah itu yang saya maksud. Nah, saudara, itu yang saya maksud. Jadi dia lari. Dia tidak terganggu oleh tepuk tangan penonton, sorak-sorak penonton, atau mungkin waktu dia lari dia nengok-nengok. Mungkin dia punya orang tuanya nonton. Tidak, saudara. Dia nggak peduli. Karena dia fokus untuk lari. Dia nggak peduli pelatihnya ada di situ. Dia tidak peduli mungkin ada pacarnya. Tapi dia lari terus. Dia tidak ambil pusing dengan sekitarnya. Yang dia pikir adalah aku bertanding. Itu namanya aporao. Jadi aporao itu artinya lari, jalan lari dengan tidak peduli dengan yang ada di sekitar. Seperti itu kita memandang kepada Yesus, katanya. Kita lihat Yesus. Kita pandang Yesus. Dan tidak ada satupun yang bisa mengalihkan pandangan kita dari Yesus. Hati kita, mata kita, pikiran kita, semua tertuju kepada Yesus. Tidak ada satupun benda, seseorang atau apapun yang mengalihkan aku dari pandangan kepada Yesus. Semua tertuju kepada Yesus. Dalam bahasa Aramik,
Aporao ditulis nakor. Nakor. Bahasa Aramik itu bahasa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus waktu dia tinggal di Palestina, di Israel. Dalam bahasa Aramik Aporao ditulis nakor. Nakor itu bahasa Aramik. Asal kata dari kata kor. Nah, kata ini pengertian nakor bukan hanya memandang. Aku pandang Tuhan, bukan. Tetapi kedua belah pihak. Aku memandang Tuhan, Tuhan memandang aku. Itu pengertian nakor. Karena tensisnya adalah refleksif. Jadi saya memandang kepada Yesus, maka Yesus memandang kepada saya. Itu refleksif. Nah, jadi seperti itu saudara. Jadi bukannya kita memandang kepada Yesus, Yesusnya memandang kepada yang lain. Enggak, saudara. Oh, saya pandang kepada Yesus, Yesus ada di depan kita, Yesusnya kemana? Oh, Yesus ngeliatin yang lain. Tidak. Saya memandang kepada Yesus, Yesus memandang kepada saya. Itu nakor. Sebab itu kata nakor itu seringkali muncul di dalam janji nikah. Jadi waktu mempelai laki-laki berdekatan dengan mempelai perempuan, saling mandang satu sama yang lain. Memang saudara, prosesi pernikahan dalam banyak gereja berbeda-beda. Tapi saya mau menjelaskan yang istilah nakor. Mereka sambil berpandang-pandangan, saudara, melihat dan mengucapkan janji nikah. Si laki lihat si perempuan lihat laki. Dia bilang, janji nikah. Lalu dia ucapkan demikian. Keduanya tidak peduli, tidak pusing dengan semua yang ada di sekitarnya, nggak pusing. Dia tidak pusing dengan anak-anak, tidak pusing dengan orang tuanya, tidak pusing dengan semua. Dia cuma lihat, dia cuma tahu adalah aku melihat kamu, kamu melihat aku. Janji nikah. Kira-kira begitu saudara. Nah, laki-laki saling memandang. Itu istilah ini dipakai juga ketika mempelai saling memandang. Mereka mengabaikan semua yang ada di sekitarnya. Mereka lihat seutuhnya. Demikian juga kehendak Tuhan. Saudara memandang Tuhan sepenuh. Dengan hati dan pikiran, dengan perasaan. Dan Tuhan juga melihat saudara. Kita memandang kepada Tuhan Yesus. Kita mengabaikan. Waktu kita memandang Tuhan, kita tidak peduli yang ada di sekitar. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada yang lain. Lebih daripada yang lain. Dulu orang bilang kalau berdoa matikan telepon. Supaya dia tidak mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan. Saat kita berdoa, pandangan kita dialihkan. Sekarang ada banyak hal yang mengalihkan pandangan kita dari Tuhan. Itu yang membuat kita tidak mengalami kesukaan dari Tuhan. Ada banyak yang mengalihkan. Pandangan kita kepada Tuhan harus fokus, terarah, fokus. Kita lihat sehingga kita kagum kepada Tuhan. Nyanyian mengatakan, ku kagum, hormat akan Engkau. Itu saudara, karena dia memandang Tuhan. Terus dia lihat Tuhan, sampai kagum. Semakin dilihat, semakin kita kagum. Seperti nyanyian mengatakan, ku kagum akan Engkau Tuhan. Di dalam kekaguman kita kepada Tuhan, ada keterbukaan. Kita terbuka kepada Tuhan, Tuhan terbuka kepada kita. Kita saling membuka hati satu sama lain dengan Tuhan. Kita juga dengan Kristus demikian, saudara. Indah.
Jadi ini pengertian memandang di sini. Jadi kalau ayat ini mengatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus atau memandang kepada Yesus. Itu adalah dua belah pihak. Nah, jadi terjemahannya saling memandang dengan penuh kepada Yesus. Sambil kita berlari dalam perlombaan saling memandang penuh. Jangan sampai kita terganggu oleh segala hal-hal yang ada. Sudah, lihatlah kepada yang mengasihi kita. Memandang kepada Yesus. Yesus adalah perintis buat kita, perintis jalan bagi kita. Ia ada di depan kita, dia memberikan suatu teladan bagaimana kita harus hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Dia berjalan di depan, dia memberikan suatu teladan bagaimana kita harus hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Saudara, dia jalan, dia ada. Jadi Yesus adalah pendahulu, perintis kita. Kita memandang apa yang dilakukan, tapi juga seperti yang tadi saya katakan, Yesus juga memandang kita. Yesus setia memikul salib. Jika kita memandang kepada Yesus, maka fokus kita bukan lagi diri kita. Kalau saudara pandang Yesus terus, lihat Yesus, maka saudara tidak akan melihat diri saudara. Kalau saudara melihat diri saudara lemah. Di saudara banyak kekurangan. Di saudara banyak penyakit. Itu yang ada. Jadi saudara, kalau saudara tidak memandang kepada Yesus, saudara lihat diri saudara sendiri. Aku lihat diri sendiri, saudara. Tetapi kalau saudara memandang kepada Yesus, maka fokus kita bukan diri kita. Kadang-kadang saudara, kita punya persoalan hidup. Kita memandang persoalan hidup. Tapi pada waktu kita memandang kepada Yesus, kita melupakan persoalan hidup. Setelah kita memandang kepada Yesus, persoalan hidup kita ditangani oleh Yesus. Saudara, kita dapat kekuatan. Kekuatan Tuhan bekerja di dalam diri kita. Kekuatan Tuhan bekerja di dalam diri kita. Pandang kepada Yesus. Memandang kepada Yesus. Yesus adalah penyempurna iman. Yesus adalah penyempurna iman. Artinya, Yesus yang menumbuhkan iman saudara. Iman saudara yang kecil tumbuh. Kemudian Yesus menyempurnakannya. Sehingga iman kita jadi sempurna. Saudara, siapa yang menyempurnakan iman? Yesus. Kalau iman kita tidak sempurna, banyak hal kekurangan, kelemahan. Walaupun iman itu sebesar biji sesawi kecilnya, tapi Tuhan bisa menyempurnakannya. Saudara, nah itu yang ada. Tuhan Yesus tekun katanya dalam memikul salib. Dia tekun dalam ini. Sehingga dikatakan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Saudara, kalau saudara baca ini, saudara juga di sini tersirat dengan kata memandang. Yesus juga memandang. Memandang apa? Memandang sukacita. Sebab dikatakan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita. Jadi waktu Tuhan Yesus pikul salib, dia dicemooh banyak orang. Dia dihina banyak orang. Dia diejek oleh orang banyak. Tapi dia mengabaikan. Dia mengabaikan ejekan. Orang-orang menghina, kalau engkau anak Allah. Lalu orang-orang lagi menghina macam-macam, apa segala macam kata-kata yang fitnah, ejekan, makian. Tapi dia tetap tekun pikul salib. Dia dipukul, dia dicambuk, dia tetap pikul salib. Kenapa saudara? Dia tidak mau dialihkan pandangannya oleh karena cambukan.
Kalau enggak, saudara, waktu Yesus dicambuk, Yesus mengatakan, jangan cambuk ya. Mungkin berkata begitu. Atau mungkin waktu ya dihina, Yesus ngelihat, ini orang nih dihina, awas lo ya. No. Yesus tidak mau terpengaruh oleh sekitarnya. Yesus tidak mau terpengaruh oleh yang ada. Dia tetap pikul salib walaupun hinaan ada. Walaupun cemooh ada. Walaupun kata-kata yang tidak enak dia dengar. Walaupun segala macam. Tapi dia tidak peduli. Seolah-olah telinganya tuli. Mulutnya seolah-olah bisu. Dan dia jalan terus. Dia pikul salib itu. Itu kan ada hubungannya dengan memandang dan mengabaikan yang di sekitarnya. Jadi Tuhan Yesus seperti itu. Apa yang Tuhan Yesus lihat? Kalau kita lihat ada hubungan dengan sukacita, yang dia lihat dipikirkan adalah dia lihat kita. Yesus memikul salib dengan mengabaikan semua karena pandangan matanya pada kita. Pada kita juga. Dan kita memandang kepada Yesus juga. Jadi Yesus itu tahu apa yang akan ada dihadapin. Mengapa Yesus bertekun dalam memikul salib Tuhan? Saya boleh bilang pertama, Yesus itu kalau melakukan kehendak Bapa, dia sangat senang, bergairah. Dia semangat untuk melakukan kehendak Bapa. Walaupun kelihatannya berat, tapi dia semangat. Waktu lihat bait Allah dijadikan pasar, Tuhan Yesus marah. Dia buat cambuk, dia usir semua. Cintanya akan rumah Tuhan itu besar. Sehingga menghanguskan hatinya. Cintanya akan rumah Tuhan itu besar. Bagaimana saudara, cinta saudara akan rumah Tuhan? Besar atau tidak? Cinta kita akan rumah Tuhan harus besar. Sampai menghanguskan hati kita. Bagaimana cinta saudara kepada rumah Tuhan? Kadang-kadang sesuka-suka kita. Saudara tidak bisa jadi murid Yesus nanti. Saudara harus bisa jadi murid Yesus. Nah, yang kedua, karena Tuhan Yesus sedang merindukan sukacita yang akan datang. Yaitu sukacita berkumpul bersama dengan umat tebusannya, dengan gereja. Yesus sedang menanti-nantikan, mengangan-angankan, berkumpul bersama dengan umat Tuhan, dengan gereja, dengan orang percaya. Itu yang Yesus nantikan. Itulah sebabnya Yesus mau mati untuk menebus umatnya, supaya nanti bisa kumpul. Jadi mengapa Tuhan Yesus tuh pikul salib tekun sampai diapain dia enggak tetap dia ada di dalam jalan salib. Karena pertama dia melakukan kehendak Bapa, yang kedua karena dia tahu di balik salib itu ada sukacita yang dia rindukan, yaitu kumpul dengan saudara. Bersukacita bahasa Yunaninya kara. Kara, bersukacita, karas. Dalam bahasa Aramik ditulis kadota. Artinya kadota adalah sukacita dalam tarian di pesta perkawinan. Jadi sukacita dalam tarian pesta perkawinan. Jadi ada sukacita. Jadi sukacita kedua mempelai itu menari bersama. Nah, mereka menari bersama. Nah, yang Tuhan rindukan adalah sukacita bersama dengan mempelainya.
Sukacita tinggal bersama dengan mempelainya. Itu Tuhan ingin. Tuhan bilang, gak apa-apa, aku pikul salib. Gak apa-apa aku menderita. Tidak apa-apa aku mati. Tapi nanti aku akan berkumpul dengan mempelai. Berkumpul dengan anak-anak umat tebusan. Dia akan kumpul. Yesus bertekun. Sebab ia tahu suatu kali penderitaan akan berubah menjadi sukacita besar. Tarian pesta. Setelah mempelai mengadakan janji nikah berdua, janji nikah. Setelah selesai, saudara, lalu kemudian musik ada. Si mempelai laki-laki menggandeng si mempelai perempuan. Lalu mereka menari dengan sukacita. Bukan sekedar tarian, saudara, irama yang kalem. Wah, bukan gitu saja. Tapi mereka menari ini sambil, wah, saudara. Mereka menari-nari, mereka berdua menari sambil tertawa-tawa. Mereka keduanya bersukacita di dalam tarian. Itu kira-kira prosesi acaranya, saudara. Mereka menari-nari dalam tarian. Wah, sukacita. Mereka menari-nari, mereka melompat, mereka menari-nari, mereka menari-nari. Nah, sukacita itu yang ada di Ibrani 12 ayat 2. Jadi mereka menari-nari. Wah, senang sekali mereka. Wajahnya sukacita. Wajahnya senang. Semua lihat. Biasanya para hadirin juga beberapa ada yang ikut nari. Mereka ikut nari, mereka ikut sukacita, dan si mempelainya juga bersukacita. Nah, itu sukacita itu yang disebut kadota. Sukacita di dalam pernikahan. Saudara, itu yang ada. Jadi, itu yang Yesus angan-angankan. Waktu dia pikul salib, pikiran Yesus adalah, suatu kali setelah aku mati dan bangkit, ada banyak orang datang kepada Yesus. Ada orang banyak datang percaya kepada Bapa di sorga. Dia akan ada. Sebab itu sambil dia pikul salib, pikirannya kepada Bapa, rencana Bapa. Kepada jiwa-jiwa yang akan datang kepadanya. Kepada jiwa-jiwa yang akan mendatang kepadanya. Dia ingat pada waktu Yesus ditinggikan, maka dia akan menarik banyak orang. Dia akan datang terus. Itulah sebabnya pada waktu Tuhan Yesus pikul salib, dia tidak berduka cita, dia tidak nangis, dia tidak sedih. Dia pikul karena dia tahu seperti ini. Yesus sedih kalau lihat orang tidak percaya kepadanya. Kalau lihat orang gak percaya, Yesus sedih. Berapa kali Yesus menangis? Yesus menangis ketika orang tidak percaya bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Yesus mengatakan, aku inilah kebangkitan dan hidup. Dia lihat ada banyak orang yang tidak percaya. Akhirnya Yesus berkata, Lazarus keluar. Tapi Yesus sempat menangis. Yesus menangis, dakuro, ketika melihat Yerusalem tidak mau ditolong. Bertahun-tahun, kata Yesus, bertahun-tahun aku ingin, aku rindu mengumpulkan kamu, hai Yerusalem, di bawah kepak sayap. Tapi kamu tidak mau. Oh Yerusalem. Oh Yerusalem, mengapa kamu tidak mau? Itu yang ada. Tetapi waktu Yesus pikul salib tidak menangis. Tidak menangis. Ia pikul semua penderitaannya dengan iman bahwa suatu kali sukacita besar didapatinya. Dia pikul salib. Sukacita yang ada, saudara. Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk kita bertekun dengan memikul salib.
Sebab sukacita salib akan memenuhi kita. Bertekun dalam pikul salib, bertekun dalam pikul salib. Sebab sukacita salib akan memenuhi kita. Saudara, mari kita bertekun dalam pikul salib. Jadi Yesus rela menerima hinaan apapun. Bahkan ia tetap bertekun demi sukacita yang akan diperolehnya. Duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kalau saudara baca, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Duduk di sebelah kanan tahta Allah. Setelah selesai semuanya, Dia mati, bangkit, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tahta Bapa. Tahta dalam bahasa Yunani trono. Trono. Dalam bahasa Aramik, tahta ditulis dakurasi dari kata kuras. Artinya kursi yang berlapis kain. Kursi yang berlapis kain. Inilah kursi mempelai. Inilah kursi mempelai. Kursi yang berlapis kain. Jadi kursi mempelai. Di kursi mempelai itu, Yesus duduk. Kursi itu bukan hanya untuk Yesus sendiri, tetapi Yesus dengan mempelainya. Jadi setelah janji nikah, lalu kemudian mereka nari, dance, bersukacita, lalu mereka duduk di kursi mempelai. Sehingga mereka duduk dekat di samping Bapa. Tuhan Yesus ingin mempelainya duduk di sampingnya Dia. Tuhan Yesus ingin gerejanya duduk di samping Dia. Jadi yang duduk di sebelah kanan Bapa bukan hanya Tuhan Yesus, tapi nanti Tuhan Yesus dan mempelainya. Dia ada. Itu yang disebut sempurna. Sempurna. Betapa indahnya kejadian ini. Bahwa suatu kali manusia yang berdosa, manusia yang jauh dari Tuhan, manusia yang kotor, manusia yang hina, manusia yang sudah melawan Tuhan, suatu kali dia mengalami penebusan, ditebus. Kemudian Tuhan mengajar kita jadi indah. Manusia yang tidak ada harganya bisa jadi indah, lalu duduk bersama dengan Tuhan di tahtanya. Betapa indah kejadian ini. Betapa indah mujizat ini. Betapa indah perbuatan ini. Duduk di sebelah kanan Bapa. Duduk di sebelah kanan Bapa. Betapa indahnya duduk di sebelah kanan Bapa. Saudara, lihat. Indah, bukan? Nah, saudara, betapa indah. Demikian juga saudara, suatu kali hal itu terjadi dalam hidup saudara. Betapa indahnya. Betapa indahnya bersama dengan Tuhan. Kita akan nyanyi satu nyanyian. Pandang saja kepada Yesus. Dia yang penuh cinta. Saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus pada Yesus, hati bersuka.
Pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus pada Yesus, hati bersuka. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami berterima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mau pandang Engkau dengan tidak diganggu oleh apapun. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah akan nama-Mu Bapa, terima kasih. Suatu kali kami akan duduk bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan tolong dan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudara siapkan tubuh dan darah Tuhan yang sudah dibagikan. Sambil kita menyanyikan salibnya, salibnya, salibnya. Salibnya selamanya mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya. Saudara, sambil saudara periksa diri di hadapan hadirat Tuhan, saudara, biar saudara ada dalam hadirat Tuhan. Dia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kalau saudara sudah periksa di hadapan hadirat Tuhan dan saudara benar di hadapan Tuhan, maka saudara layak untuk makan tubuh dan darah Tuhan. Saudara dipersilahkan untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Selamanya mulia, ku dihapuskan oleh darah Yesus. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan buat semua yang Kau berikan. Saatnya kami ambil bahagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Sucikan kami ya Tuhan untuk menjadi satu dengan Engkau di dalam tubuh dan darah-Mu. Kuasa bilur Yesus, kuasa perjamuan kudus itu bekerja di dalam kami. Segarkan kami, kuatkan kami. Beri kami kemenangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dengar firman Tuhan,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, kita angkat tubuh Tuhan ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, kita angkat cawan Tuhan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kuasa bilur Yesus. Kuasa perjamuan kudus. Kuasa firman Allah. Kuasa di dalam doa. Bekerja di dalam diri anak-anakmu. Bekerja di dalam diri kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bekerja. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk berkat Tuhan pada hari ini. Terima kasih. Tuhan, teruslah ada bersama kami. Kami rindu Engkau. Sucikan jemaat-Mu Tuhan, supaya layak di hadapan Engkau Tuhan. Sucikan kami Bapa, benar di hadapan. Terima kasih. Berkat Tuhan turun atas umat. Berkati semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Saudaraku kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, ya oh. Menang besar di pihakku, haleluya. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.